Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 23 Januari 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yeskel pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus yang kami puja, kami sembah dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh nyata kami alami dari hari ke hari. Karena itu kami mau menetapkan diri kami untuk tetap di dalam Tuhan. Menetapkan di dalam diri kami untuk terus memasang telinga hati kami akan kebenaran firman Tuhan. Engkau mampukan untuk kami dapat memahaminya. Juga Engkau menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeskel pasal 5 ayat 1-17. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu. Lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetaklah dengan pedang itu sekelilingnya. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam punca kainmu. Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buanglah di dalam api dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel. Dan berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku sendiri akan menjadi lawanmu. Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya. Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka.
Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali dan aku merasa puas. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tak kala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu, di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tak kala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan, dan di dalam penghajaran-penghajaran kemarahan. Aku Tuhan yang mengatakannya. Tak kala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu. Tak kala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu. Aku akan memuntahkan anak-anakmu, sampar akan ku berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu, dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengepungan Yerusalem merupakan kabar sangat buruk bagi kaum Israel. Namun nubuat dari Tuhan belum berakhir. Di dalam nats firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yehezkiel disuruh mencukur rambut dan janggutnya dengan pedang yang tajam. Ini menandakan penghinaan terhadap Yerusalem dan hilangnya jati diri mereka. Kemudian sepertiga dari rambut tersebut harus dibakar, sepertiga dipotong dengan pedang, dan sepertiga dihamburkan ke dalam angin. Ini berarti sepertiga umat akan mati kena sampar dan kelaparan. Sepertiga akan mati oleh serangan musuh dan sepertiga akan disebarkan ke pembuangan. Dengan demikian, Yerusalem yang dibanggakan oleh Israel dan juga sebagai pusat bangsa-bangsa akan dibuat menjadi reruntuhan dan celaan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Apakah ini artinya tidak ada umat yang akan diselamatkan? Ternyata masih ada sedikit umat yang diambil. Di dalam ayat yang ketiga, Tuhan menyampaikan kepada Yehezkiel, engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus ke dalam punca kainmu. Dan ini menandakan sedikit umat yang akan hidup di pembuangan di kerajaan Babel. Meski mereka juga hidup dalam penderitaan, mereka diluputkan dari kematian. Itulah umat yang setia, yang biasanya disebut yang sisa, yang akan Tuhan tetap pelihara. Mereka tetap menyembah Tuhan di tengah mayoritas umat yang menolak hukum Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka adalah sisa dari kaum yang tidak lagi menyembah Tuhan tetapi menyembah berhala. Dari sekian banyak kaum Israel yang binasa, namun ada yang tetap setia kepada Tuhan. Dengan demikian, Alkitab jelas mengajarkan bahwa tidak semua umat Tuhan adalah umat yang sungguh-sungguh setia. Bahkan mayoritas dari umat di masa kehidupan Yehezkiel adalah umat yang hidup dalam kejahatan dan kekejian di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan orang percaya yang hidup pada masa kini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan dari bagian firman Tuhan hari ini. Apakah masih ada orang Kristen yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Atau sebaliknya, mayoritas dari orang Kristen tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentunya kita semua bisa bertanya di dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Atau kita menjadi bagian mayoritas seperti zaman Yehezkiel yang tidak setia kepada Tuhan? Banyak orang Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi sedikit yang tetap mentaati
apa yang dikatakan Kristus dan mempertahankan jati dirinya sebagai umat Tuhan yang baru. Pada akhirnya Tuhan akan memisahkan umat yang setia, yakni orang Kristen sejati atau orang Kristen lahir baru, dari umat yang tidak setia atau sering kita katakan sebagai orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Setiap kita perlu merefleksikan diri. Seperti apakah diri kita? Apakah kita menjadi golongan umat Allah yang sejati, Kristen sejati, atau kita umat Allah yang tidak setia, yang hanya ikut-ikutan saja? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan dan perilaku kita di dalam kehidupan kita setiap hari akan membuktikan apakah kita menjadi golongan yang setia atau tidak. Kesetiaan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, merekalah yang akan dipelihara oleh Tuhan. Merekalah yang akan terus mengalami penyertaan Tuhan. Kita semua ingin mengalami semuanya itu. Karena itu mari tetapkan dalam diri kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan bukan sekedar menjadi seorang Kristen. Tetap setia kepada Tuhan menjadi seorang Kristen yang taat. Apa yang diperintahkan Tuhan, kita mau belajar untuk mentaatinya. Apa yang difirmankan, kita terus merenungkan dan terus belajar menggenapi firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, firman Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kita, itulah yang kita laksanakan. Barulah ketika kita melaksanakan semuanya itu, kita disebut sebagai Kristen sejati, yakni umat Allah yang setia akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah kami menjadi Kristen sejati, yakni Kristen yang setia kepada Kristus dan dengar-dengaran akan firman Kristus, melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami mau terus belajar dan Kau mampukan untuk kami dapat melaksanakannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.